Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisa bukanlah. Laisa bukanlah. Al-birra kebaikan. Laisal birra bukanlah suatu kebaikan. Antuwalu apabila kalian memalingkan. Wujuhakum wajah-wajah kalian. Bukanlah bukanlah suatu kebaikan. Ya. Kata al-birru itu, birru. Nanti ada kalimat al-birru. Terus di sini nanti ada kalimat al-ma'ruf, ada kata ihsan. Birru, ma'ruf, ihsan. Itu kalau diartikan, itu maknanya hampir-hampir sama. Ya. Jadi ada kata al-birru, al-ma'ruf, al-ihsan. Ini secara bahasa Indonesia maknanya hampir sama. Al-birru ya kebaikan, kebajikan, kebaikan. Al-ma'ruf kebaikan, ihsan juga kebaikan. Cuman nanti dalam pemakaiannya yang
berbeda-beda. Albirru itu kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang lain. Maksudnya begini, misalnya ada kata birrul walidaini. Tidak menggunakan kata al-ma'ruf al-walidain itu enggak. Tapi menggunakan kata birrul walidaini. Jadi kebajikan atau kebaikan kepada kedua orang tua. Kan gitu ya Pak. Nah, kenapa menggunakan kata birru? Karena kebaikan yang dimaksud, kebajikan yang dimaksud adalah kebaikan yang tidak terbalaskan. Enggak bisa terbandingkan. Kebaikan orang tua kepada anak tidak bisa disamakan dengan anak kepada orang tua. Itu enggak bisa sama. Enggak mungkin sama. Ya, makanya namanya birrul walidaini. Kalau ma'ruf nanti beda lagi. Kalau ma'ruf itu berasal dari kata arofa, mengetahui, mengenal. Kebaikan yang disepakati. Sebenarnya bukan tingkatan, tapi setiap kebaikan yang dilakukan orang itu nanti akan bermakna kebaikan yang mana nih gitu Pak. Ya, misalnya begini. Misalnya kata ma'ruf. Mahar Pak. Mahar orang pernikahan dulu, orang kawinan. Menurut Bapak mahar itu yang paling bagus yang gimana? Kalau dari laki-laki yang murah. Ya Pak ya. Dari laki-laki yang murah. Kalau bisa semurah mungkin. Ya. Kalau dari pihak perempuan semahal mungkin. Iya kan? Gitu. Nah, tetapi terus kemudian ada titik temu. Ma'rufnya di mana? Ma'rufnya di mana, Pak? Ma'rufnya adalah saling pengertian. Dari pihak wanita tidak meminta, dari laki-laki ngerti. Pengertian. Ya kayak gaji guru honorer dulu Pak. Pengennya yang digaji berapa? Yang banyak. Ya kan? Kayak gaji TPQ, guru-guru TPQ Pak. Guru-guru ngaji TPA. Sebulan cuma digaji 300.000. Dulu tapi, sekarang nggak tahu kalau di sini. Kalau di sini pasti mahal. Gopek misalnya, yang mahal-mahalnya gopek 500.000 Pak. Itu ya gitu. Modelnya ma'ruf. Dari gurunya nggak minta, dari wali murid ngerti. Ya, kayak mahar tadi Pak. Kalau misalnya ada orang ngomong begini, saya mau jual HP, berapa Pak? Udahlah, terserah lah. Itu kalimat terserah itu namanya ma'ruf Pak. Dia ngomong terserah itu sebetulnya dalam hatinya berharap mudah-mudahan dibeli mahal. Tapi karena orang yang diajak ngomong nggak ngerti, akhirnya malah apa? Ya udahlah, beli aja ya 200.000. Gitu. Nggak ngerti namanya Pak. Namanya bukan ma'ruf itu nanti. Itu makanya kalau Bapak perhatikan di Quran itu kaitannya tentang kebaikan yang sifatnya ada dua belah pihak. Dua orang yang bertransaksi atau berjual beli atau apa gitu pasti menggunakan istilah al-ma'ruf. Ma'ruf. Kalau ihsan udah jelas, iman, Islam, ihsan, kebaikan yang sempurna itu namanya apa? Ihsan. Ibadah yang tingkat ikhlas, ya, sholat yang khusyuk, haji yang mabrur,
terus sedekah yang ikhlas, ya, baca Quran yang yang tartil, nah itu ihsan namanya, kebaikan yang sempurna, sesuai syariat ya benar, sesuai niatnya juga benar, ihsan. Kalau kamil kan sempurna artinya, kamil. Nanti masih ada lagi, hasanah, solehah, masih ada lagi, toyibat, kebaikan-kebaikan. Ya, itu artinya nanti gini Mak, maksudnya secara bahasa Indonesia maknanya baik, tapi dalam pemakaiannya nanti yang berbeda-beda. Sepanjang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah suatu kebaikan an tuwallu apabila tuwallu kalian memalingkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibala, itu artinya arah, kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Ini kan terus kemudian ini membantah bahwasannya ada orang-orang Bani Israel yang mengatakan, tuh orang Islam, umat Muhammad, sholat aja Ka'bahnya pindah-pindah. Kemarin ke Ka'bah, sekarang ke Baitul Maqdis, karena pindah lagi ke Ka'bah lagi. Kata orang Bani Israel, orang Yahudi Nasrani, itu enggak ada pendirian. Nah, orang, misalnya Nabi Muhammad sholat menghadap ke Ka'bah, itu karena apa Pak? Karena disuruh Allah, karena perintah. Menghadap ke Baitul Maqdis juga karena apa? Karena perintah. Maka sejatinya kebaikan yang sesungguhnya itu apa? Man amana. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu man amana billah, adalah orang yang beriman billahi, kepada Allah. Jadi ada syariat menghadap ke Ka'bah. Itu kata orang-orang musyrik Mekah ya, mereka mengatakan tuh orang Islam sama. Mereka juga nyembah batu. Ya kan ya? Enggak, kalau dilihat dari sisi orang yang tidak beriman, Bapak tawaf, terus kemudian setelah ada qomat, sholat, sujudnya menghadap kemana Pak? Batu kan? Sujudnya menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu cuma bangunan. Kalau tidak ada perintah Allah, sujud menghadap ke batu itu sebuah kebaikan bukan? Bukan. Gitu ya Pak, bisa dipahami ya maksudnya gitu ya. Jadi kayak kita juga begitu. Kita juga begitu. Berbuat baik apa saja kalau itu berdasarkan perintah Allah akan berubah menjadi kebaikan. Makanya di sini walakinnal birra, dan akan tetapi albirra, kebaikan itu man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan iman kepada apa? Hari akhir, wal malaikati, dan iman kepada malaikat, wal kitabi, dan iman kepada kitab, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi. Artinya di sini disebutkan iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Ya, rukun iman. Tapi nanti urutannya nanti ada di surat Al-Baqarah yang terakhir tuh. Ya, iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya gitu ya. Bukan, jadi kan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kan ketemu orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani kan sangat mengagung-agungkan kota namanya Bethlehem, ya kan? Baitul Maqdis itu yang sekarang jadi
Yang di Gaza itu loh Pak, yang di Palestina itu. Baitul Maqdis itu kan yang sekarang Aqsa itu Pak. Masjidil Aqsa itu. Ya, wilayah itu kan nanti ada Bethlehem, ada di wilayah itu. Itu kan kota sucinya orang Yahudi, orang Nasrani. Begitu juga di situ adalah kota sucinya orang Islam. Gampangnya gitu. Nah, begitu Nabi Muhammad datang ke Madinah, sholat itu kan sudah diwajibkan, sudah diperintahkan menghadap kemana Pak? Ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Nah, begitu di Madinah, Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, secara geografis, ini misalnya Ka'bah. Di sini itu misalnya Baitul Maqdisnya. Madinah di sini, Pak. Jadi kalau Rasulullah sholat menghadap ke sini, berarti misalnya menghadap ke barat. Baitul Maqdis itu di mana? Belakang, utara. Iya, kalau di Madinah itu kan, Ka'bah itu selatan kalau misalnya. Iya benar, selatan, Baitul Maqdis utara. Gitu. Jadi terasa banget membelakangi Ka'bah itu terasa banget. Iya, jadi kalau begitu ada sholat terus menghadap ke sini, berarti kan membelakangi Ka'bah. Enggak seperti kita, kalau di sini kan kadang-kadang melencengnya cuman paling berapa derajat, dikit banget. Kalau waktu itu enggak. Jadi terlihat banget yang awalnya sholat menghadap ke sana, kok tahu-tahu 180 derajat Pak, menghadap ke sana. Nah, itu selama setahun lebih Pak, ada mengatakan 118 bulan. Iya, ke Baitul Maqdis itu. Dengan harapan mereka orang Bani Israel atau Yahudi Nasrani yang saat itu masih Yahudi Nasrani, dengan menghadap ke Baitul Maqdis dengan harapan mereka mau masuk Islam, mau mempercayai Nabi. Tapi kenyataannya enggak. Justru malah Nabi Muhammad diketawakan, ditertawakan, dilecehkan, gitu. Dianggap enggak ada, enggak punya pendirian ini, gitu. Ya, nah menghadap ke sana, menghadap ke Baitul Maqdis, itu tidak dianggap sebagai kebaikan manakala tidak ada perintah. Gitu Pak. Ya, manakala tidak ada perintah, karena ada perintah. Iya, bahasa memalingkan itu apa Pak? Yang awalnya menghadap ke barat berubah menghadap ke timur. Iya kan? Itu hanya berpaling dari barat kan. Memalingkan itu menghadapkan. Iya, berubah menghadap. Jadi kalau saya ke sini ini menghadap ke sana. Ini menghadap. Kalau saya ke sini berarti berpaling dari sana, menghadap ke sini. Iya, berarti kalau maksudnya gini, kalimat memalingkan itu berpindah menghadap. Jadi maksudnya enggak, ini kaitannya tentang Pak, tentang ibadah. Tentang ibadah sholat untuk ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada, yang diwajibkan menghadap ke kiblat itu apa saja sih? Ya kan? Kayak misalnya hanya sholat aja kan yang menghadap ke kiblat itu. Cukup sholat aja. Yang lain kan menghadap kemana saja sebetulnya boleh. Gitu. Ya. Nah, arah timur dan barat hanya sebagai contoh saja.
Nah, sebetulnya dalam ayat ini lebih ditekankan ke apa? Kebaikan itu yang paling utama adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, kebaikan yang kedua apa? Wa'atal mala ala hubbi. Wa'ata dan memberikan. Nah, kalimat atal mala itu menyimpan kata walakinnal birroman. Walakinnal birro, tetapi kebaikan itu selain beriman ada man atal mala. Orang yang memberikan harta ala hubbihi atas dasar kecintaannya. Nya itu apa? Nya harta itu. Ya, memberikan harta atas kecintaannya terhadap harta itu. Ya, ini maksudnya apa? Ini bukan sekedar zakat, Pak. Atal mala itu. Ya, memberikan harta. Ala hubih, yang penting itu harta yang dicintai. Kepada siapa? Ini yang pertama. Dzawil qurba. Zawi artinya yang mempunyai, al qurba kedekatan. Qorib, qoribun, dekat. Qurba sangat dekat. Berilah harta yang kamu cintai itu terhadap siapa atau kepada siapa? Kepada orang yang paling dekat. Bisa. Dzawil qurba itu kalau dari sisi nasab orang tua namanya nafkah. Kepada anak istri namanya nafkah. Ya. Pada tetangga. Pokoknya yang penting qorib. Qorib, utamakan yang dekat dulu. Ya, jangan kita rajin nyumbang ke Gaza, tapi kita lupa sama tetangga. Jangan, Pak. Tetap lebih diutamakan tetangga. Sekarang di Gaza juga dia punya tetangga lagi. Gitu. Kalau menurut saya lebih dekatkan keluarga. Tapi gini loh Pak, kita harus bisa membedakan gini. Qoribnya zakat itu ya orang ya tetangga. Zakat fitrah ini Pak, gitu ya. Kalau qoribnya dekatnya nafkah, ya orang tua sama anak, istri itu. Jadi kalimat dzawil qurba atau dzul qurba itu ya yang dimaksud memberikan kepada yang kerabat yang dekat itu bayar apa nih? Bayar zakat, apa sedekah, apa infak, apa nafkah? Itu ya Pak. Kalau Bapak ketemu kalimat dzul qurba, qorib, kaitannya tentang urusan zakat, ya jangan diartikan saudara, jangan diartikan orang tua, gitu ya Pak. Tapi tetangga. Makanya zakat itu paling diutamakan ya untuk orang yang dekat dengan rumah kita, tetangga kita. Iya, diutamakan. Nanti kaitannya tentang apa Pak? Tentang keutamaan seseorang memberikan nafkah kepada orang tuanya. Orang tua memberi nafkah kepada anaknya. Gitu. Jadi posisi kita nih, kita sebagai orang tua, harta yang paling utama yang kita keluarkan untuk siapa? Ya untuk anak. Berupa kewajiban. Yaitu namanya nafkah. Ya, kalau kita sebagai anak, orang tua sudah sepuh, paling utama kepada siapa? Ya orang tua. Paling utama. Maksudnya kurba ini di samping kurba secara kedekatan secara fisik, tapi yang dimaksud adalah keutamaan, apa ya kalau bahasa itu apa, diprioritaskan.
Jadi memberikan harta yang paling prioritas adalah kepada keluarga. Tapi kadang-kadang kita saking ingatnya sama keluarga, lupa sama yang lain. Gitu ya Pak. Jadi kalau zakat fitrah, misalnya zakat fitrah, Bapak zakat fitrah kalau puasa itu lah, zakat fitrah. Kalau bisa ya jangan transfer ke lembaga zakat yang jauh. Mendingan deket aja, masjid ada, ya udah di masjid aja. Nyalurin juga gitu Pak, nyalurin. Yang deket-deket aja. Ya kalau ragu itu kan sudah pernah diingatkan oleh Rasul. Dak mayaribuk, tinggalkan. Yang meragukan itu tinggalin. Carilah yang yakin. Al yakin la yuzalu bisyak. Nyari yang yakin aja, yang pasti aja. Oh, artinya gini, dua-duanya sah, gitu aja Pak. Pertama dulu, dua-duanya sah, dua-duanya baik, gitu ya. Kalau diingat prioritas, Bapak ngeliat prioritasnya dari mana, dari urusan mana? Kalau dari urusan orang yang jarang makan daging, maka lebih utama di kampung, gitu ya Pak. Kalau kan ini masalah lihat prioritasnya dari mana dulu lihatnya. Kalau lihat prioritas dekatnya rumah ya di sini, gitu aja. Artinya dua-duanya kebaikan. Itu lebih baik. Bapak tahu tidak? Ya. Nah sebetulnya sih kalau kita posisinya memberi ya memberi saja. Ya. Jadi kebaikannya dia ya akan dinilai sebagai kebaikannya dia. Keburukan juga akan dinilai sebagai keburukannya dia. Enggak, sudah putus kecuali kalau kita tahu, Pak. Kecuali kalau kita tahu. Ayo, proposal untuk apa nih? Wah, ada mabuk-mabuknya ini. Misalnya gitu, 17-an misalnya kan di proposal ya, beli bir 1 kerat ya. Jangan. Kalau sudah tahu ya jangan. Ini kan kaitannya tentang tahu dan tidak tahunya tadi itu. Ya. Wal yatama dan anak-anak yatim. Ini harus diartikan anak. Namanya yatim itu harus anak. Itu Pak. Anak-anak ya yatim. Bapak-bapak masakin. Wal masakin. Ya kan orang prioritas yatim itu kan sebelum balik. Dibilang yatim itu sebelum balik. Dibilang yatim nih Pak. Yatim. Nah. Ternyata anak yang sudah balik itu belum mumayyiz. Ya, artinya belum bisa menguasai dirinya. Anak sekarang itu Pak, yang sudah anak-anak SMP terkadang sudah balik Pak, anak-anak SMP itu. Tapi terkadang anak SMP itu belum bisa menguasai dirinya. Belum dewasa, disuruh nyari duit sendiri belum bisa. Kerja belum bisa. Masih butuh banyak sekolah, butuh biaya sekolah, biaya ini dan itu misalnya gitu. Yatama itu yang dimaksud adalah orang atau anak yang terputus nafkahnya, itu namanya yatim. Makanya di sini tidak usah terlalu diperdebatkan. Ada anak piatu Pak, misalnya gitu. Ada anak piatu ditinggal mati ibunya. Gara-gara pernah mendengar bahwa yatim itu ditinggal mati bapaknya, akhirnya piatu ini enggak disantunin. Misalkan ada orang begitu Pak ngomongnya, begitu. Masih ada bapaknya itu. Tapi saya pernah bikin penelitian Pak. Sekolahan saya itu. Dari sekian anak piatu yang ada, itu hidupnya lebih sengsara daripada yang yatim.
Kenapa? Bapaknya nikah lagi. Rata-rata itu. Di atas 80%, Pak. Bapaknya nikah lagi, anaknya jadi terlantar. Akhirnya terputus nafkahnya dari bapaknya juga dari ibunya. Gitu. Ya kecuali yang tidak. Ini kan namanya yatim yang kaya juga ada. Ya, jadi kan ini banyak orang yang memberikan bantahan begitu. Yang di Quran itu yatim kok bukan piatu gitu. Ada yatim yang dimaksud adalah anak yang terputus nafkah. Bapaknya masih ada, ternyata stroke, ibunya meninggal. Anak ini gimana? Terputus nafkahnya, bapaknya nggak bisa nyari nafkah, ibunya sudah meninggal. Gitu Pak, ya Pak ya. Jadi, kurang tahu saya. Kalau yatim jelas, yatimun yatama. Ya yang penting nafkahnya terputus. Dia nafkahnya terputus. Ya nanti kalau yang piatu masuk kategorinya masakin. Masuk kategori orang miskin. Gitu ya Pak. Jadi iya. Masakin. Jadi kalau termasuk di 8 asnaf tidak ada anak yatim. Menerima zakat tidak. Tapi justru ternyata anak yatim itu dinafkahi. Ya, bukan disedekahi, tapi dinafkahi, Pak. Itu harus beda maknanya. Ya, kita kadang-kadang nafkahi anaknya juga nafkahi ibunya. Paling top itu. Itu paling ditakuti ketua DKM. Iya, harus full. Harus powerful. Iya, menafkahi anaknya juga menafkahi ibunya. Gitu. Nah, sekarang bedanya berarti nanti harus dibedakan antara nafkah dengan sedekah. Iya ya, nafkah dengan apa? Sedekah. Kalau sedekah itu ya bebas, kalau nafkah kan sifatnya rutin. Ya, nafkah sifatnya apa? Rutin. Jadi sebetulnya sebaik-baik menyantuni anak yatim itu ya sebenarnya menanggung sekolahnya, menanggung biaya hidupnya. Itu sebenarnya lebih diutamakan. Jadi misalnya masjid, di sini ada santunan anak yatim 10 Muharram. Ya sebuah kebaikan, namanya memberi. Tapi lebih diutamakan sebetulnya bagaimana santunan ini tiap bulan. Kamu SPP-nya mana? Di sekolahan bayar berapa? 1 bulan 200.000 Pak. Ayo dapat 200.000 buat bayar SPP. Ya yang penting tadi wa'atal mala tadi. Memberikan harta itu kan berupa nafkah, infak, sedekah, zakat, apa saja yang penting mengeluarkan, termasuk membeli. Ya, membeli. Yang penting duit yang dikeluarkan atau harta yang dikeluarkan itu harta yang sedang dicintai. Lagi seneng-senengnya. Ya, merah sama biru kan beda ya, Pak. Merah sama coklat beda. Iya, lebih cinta yang mana kira-kira, yang merah sama yang coklat itu? Iya, nyatanya kan yang dikeluarin yang coklat kan, nyatanya kan, kenyataan. Gitu. Makanya iman kita itu kadang-kadang masih sebatas itu. Termasuk yang ngomong. Iya, sama. Di dompet ada warna merah sama biru sama hijau sama ungu misalnya. Dicari ya yang paling kecil. Yang nggak tahu itu naluri apa itu. Wal masakin dan orang-orang miskin. Ini tetap ya menjadi objek dari memberi harta tadi. Memberikan harta
kepada dzawil kurba, anak yatim, orang miskin, wa benas sabil, dan ibnus sabil. Ibnus sabil itu apa, Pak? Musafir, ya, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan kebaikan, musafir. Karena safari itu kebaikan, perjalanannya harus berupa perjalanan yang baik. Musafir, ibnas sabil, ya, termasuk tukang-tukang ojek, musafir itu, orang-orang yang sedang mencari nafkah di jalan, ya. Ya mungkin itu kebaikan, mungkin ya, musafir ya nggak usah jauh-jauh ya, kayak di sini misalnya banyak Gojek, naik motor, ya, dia sedang di jalanan, dia nggak punya rumah di jalan kan, ya kerja, ya kerjakan kebaikan gitu. Oh itu nanti musafir yang kaitannya tentang diperbolehkannya jamak dan qashar. Iya kan? Nah, makanya tidak semua perjalanan itu kan boleh dijamak dan boleh diqashar. Maksud saya mungkin mau ke Kuningan atau mungkin saya mau ke Monas. Di tengah perjalanan saya mampir ke masjid, kan musafir namanya. Di tengah perjalanan, ya. Karena segi jaraknya belum sampai diperbolehkannya, ya jangan qashar dan itu jangan. Tapi secara posisi, kita posisinya adalah orang yang sedang di tengah perjalanan. Nah, penghormatan terhadap orang di tengah perjalanan itu dianggap sebagai kebaikan. Makanya siapa yang bisa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu? Masjid harus bisa. Ya, termasuk majelis tablik, saya anggap itu sebagai kebaikan gitu aja. Itu. Ya, nanti sabilillah dengan ibnu sabil itu beda. Ini ibnu sabil, bukan sabilillah. Ya, mungkin itu sebagai kebaikan. Tapi di sisi lain dia meninggalkan anak istrinya, nggak dikasih nafkah, itu nanti keburukan juga. Maksudnya ya dari beberapa sisi lah gitu ya, maksudnya gitu Pak. Ibnu sabil, ibnu sabil ay musafirin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Makanya menurut saya kayak masjid kayak seperti ini harus bisa memberikan ruang untuk orang-orang yang sekedar untuk ngantuk, istirahat, berteduh, sediain air, nggak apa-apa Pak, itu sebagai penghormatan, menghormati tamu. Mereka cuman kencing doang, ya kencing juga ibadah kan. Nah, coba kalau kencingnya di jalan-jalan, malah dosa kita gitu. Itu. Iya, sedianya minum apa gitu. Nanti baru terasa Pak, baru terasa kalau ternyata yang buka pintu gereja itu baru terasa kita. Baru terasa, baru nanti orang Islam baru marah-marah. Gitu. Oh, gereja ternyata orang Gojek, misalnya Gojek, Grab gitu ya. Mampirnya ke gereja karena di situ ada wifi, disediain minum, tempatnya enak, teduh. Masjid baru terasa. Orang Islam baru terasa. Gitu. Apalagi masjid-masjid di jalan-jalan ini. Jangan ngomongin, wah mereka ke masjid cuma tidur doang. Loh, tidurnya orang yang sedang istirahat itu ibadah. Jangan menganggap yang ibadah itu cuma sholat duha aja. Gitu. Wong kenyataannya, misalnya dia sholat duha, dia juga ragu pakaiannya ini suci apa tidak. Gitu loh Pak. Jadi ini pola pikirnya harus dirubah. Gitu. Husnudzan. Ya. Tapi ya itu tadi kayak ya safety-nya harus dia mungkin CCTV atau apa. Makanya jangan sampai rumah
rumah Islam ini, rumah orang Islam ini tidak menjadi solusi. Itu. Karena ada gembok, toilet ya digembok. Lah orang mau kencing di mana? Itu. Ya, sediain satu atau berapa yang bisa digunakan. Kan gitu ya Pak. Akhirnya itu menjadi amal jariah loh Pak. Amal jariahnya warga muslim yang ikut infak ke masjid itu. Gitu. Orang mengira membangun toilet itu dikira tidak sebuah kebaikan. Loh itu sebuah kebaikan juga. Karena apa? Qadil hajat atau buang air itu sebuah kebaikan. Apa kalau nanti dia bibisnya melebar di mana-mana, malah nggak bagus. Ya. Nah, itu harus di ngopinya di sono, kencingnya di sini gitu ya. Iya. Wal masakina wa benas sabili wasailin, orang yang meminta, bukan pengemis ya Pak. Wasailin, sail. Ya. Wasailina dan orang-orang yang meminta. Wafir riqab dan orang-orang yang dalam genggaman bosnya, dalam genggaman hamba sahaya lah gampang. Ar-riqab. Nah, memberikan harta, tadi kan yang pertama iman, ya Pak ya. Yang pertama adalah apa? Iman. Kebaikan itu yang diutamakan adalah iman. Yang kedua adalah bermanfaat untuk orang melalui harta. Karena memang harta itu adalah ketika diberikan kepada orang yang tepat dan di saat yang tepat akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Karena misalnya jihad, yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi orang jihad fi sabilillah itu ya bi amwal, dengan harta. Makanya ketika seseorang kok bisa berjihad dengan hartanya, itu keimanannya sebenarnya sudah kuat. Duh, misalnya kayak ngaji kayak gini, ngaji itu sebenarnya kan cuma ngaji Pak, tapi terus kemudian ditarikin, Pak bayar Pak, kok masih mau, itu kan sebetulnya sudah imannya udah kuat itu. Di tempat yang lain gratis, di sini bayar, kok malah milih yang bayar. Artinya apa Pak? Ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Gitu. Sekarang malah makanan aja digratisin. Karena kalau gratis itu enggak membina mental. Wa atal mala ala hubbih. Yang penting harta tadi yang dicintai. Yang kedua apa? Yang ketiga, wa aqamas sholata wa ataz zakah. Kebaikan itu adalah man aqamas sholah, orang yang mendirikan sholat. Wa ataz zakata, dan memberikan zakat. Ini secara khusus kalimat zakat dimunculkan. Kalau tadi secara umum mengeluarkan apa? Memberikan harta. Makanya ketika ada kalimat sholat dan zakat kok bersamaan, maka yang dimaksud adalah perkara wajib. Sholatnya namanya sholat wajib, zakatnya namanya zakat wajib. Misalnya adalah kalimat aqimus sholata wa atuz zakata. Ya kan ya Pak, sering ya kita dengar ya. Dirikanlah sholat, maksudnya sholat apa Pak? Wajib, yang 5 waktu. Ya, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, maksudnya zakat yang wajib. Yaitu zakat mal sama zakat apa? Zakat fitrah. Ya, makanya orang
zakat mal dan zakat fitrah nanti mustahiknya nanti beda Pak. Zakat mal sama zakat apa? Fitrah. Mustahiknya beda. Kalau zakat fitrah mustahiknya cuma ada 2. Fakir sama miskin. Gitu aja. Fakir sama apa? Miskin. Gitu. Adapun kayak misalnya mu'alaf, ya cari mu'alaf yang miskin. Orang yang punya utang, gorimin, carilah orang yang punya utang yang miskin. Gitu Pak. Apalagi? Amil, carilah amil yang miskin. Amil zakat. Itu kalau zakat apa? Fitrah. Kalau zakat mal, boleh siapa saja yang penting 8 asnaf. Masuk dalam kategori 8 asnaf. Gitu. Ya, jadi di sini disebutkan secara khusus wa aqamas sholata wa ataz zakata. Wal mufuna bi ahdihim. Kebaikan yang selanjutnya adalah wal mufuna, orang-orang yang menepati bi ahdihim akan janji mereka. Menepati janji. Ida ahadu, apabila mereka saling berjanji. Namanya berjanji, baik berjanji kepada orang, ya, berjanji pada diri sendiri. Berjanji. Wal mufuna bi ahdihim ida ahadu. Wassobirina, dan orang-orang yang bersabar. Kebaikan yang selanjutnya adalah kebaikannya orang-orang yang sedang bersabar. Dalam keadaan apa? Fil ba'sa'i, dalam keadaan sulit. Ya, sulit. Baik sulit secara lingkungan. Ya. Suatu negara, ba'sa'i. Wadh-dharra'i, dan sulit atau kesusahan secara fisik. Dharra, sakit, stroke, cacat, dharra. Wahinal ba's, kesusahan secara situasional. Ya, situasi. Kalau di sini al-ba'si, bukan ba'sa'i tapi ba'si, artinya perang. Jadi gampangannya tadi beda ya Pak. Kalau fil ba'sa'i itu kesusahan atau kesulitan mungkin secara ekonomi, ya. Kalau wadh-dharra'i, kesusahan secara apa? Fisik. Wahinal ba'si, dan ketika peperangan. Maksudnya kesulitan, sabar ketika dalam keadaan apa? Perang. Orang yang dalam keadaan seperti itu kok masih bisa bersabar? Orang dalam keadaan iman, orang dalam keadaan mempunyai harta, kok masih bisa memberikan hartanya? Ulaikal ladzina shadaku. Ulaika, mereka itu, alladzina shadaku, apa Pak? Orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi ya, dari awal. Laisal birro, bukanlah suatu kebaikan, antuwallu, apabila kalian memalingkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibalal masyriki, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Walakinnal birra, dan akan tetapi kebaikan itu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan kitab, wan nabiyina, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala, dan ia memberikan harta,
ala hubbihi atas kecintaannya, dzawil kurba kepada yang mempunyai kekerabatan atau kedekatan, wal yatama dan kepada anak-anak yatim, wal masakina dan orang-orang miskin, wabnas sabil dan ibnu sabil, wasailina dan orang-orang yang meminta, wafir rikobi dan orang-orang hamba sahaya, wa aqamas sholata dan ia mendirikan sholat, wa ataz zakata dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim dan orang-orang yang menepati janji mereka, idza ahadu apabila mereka berjanji, was-sabirina dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa'i dalam kesulitan, wad-dharra'i dan dalam kesusahan, wa khinal ba'si dan ketika peperangan. Ulaika mereka itu alladzina shadaqu orang-orang yang benar, wa ulaika dan mereka itu humul muttaqun mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Coba diulangi langsung terjemahnya ya Pak, bareng-bareng ya. Lihat ke layar. Bukanlah suatu kebaikan apabila kalian memalingkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Dan ia memberikan harta atas kecintaannya kepada yang mempunyai kekerabatan, anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang-orang yang meminta, dan kepada hamba sahaya. Dan ia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesulitan, kesusahan, dan ketika peperangan. Mereka itu orang-orang yang benar dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum fis shalah. Nah, tetap menghadapkan wajah itu yang dimaksud ketika apa? Sholat. Karena memang kebaikan-kebaikan yang lain itu menghadap ke mana saja sebetulnya boleh. Kibalal masyriqi wal maghrib. Ini nazala raddan alal yahudi wan nasara khina za'amu dzalika. Ini turun ya sebagai bantahan penolakan terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Gitu ya Pak? Ya, orang Yahudi Nasrani yang mengejek Nabi. Ya, mengejek Nabi, sholat kok menghadapnya ke barat misalnya, sholat kok menghadapnya ke utara misalnya gitu, diejek. Nah, yang di lanjutannya adalah walakinnal birra ay dzal birri wa quri'a bi fathil ba awil ay al baru. Ada yang membaca al walakinnal bar, ada yang membaca walakinnal birra. Man amana bil malaikati wal kitabi ay al kutub. Kitab ini walaupun maknanya tunggal, tapi yang dimaksud adalah beberapa kitab itu. Wan nabiyina wa atal mala ala hubbi. Ala artinya ma'a. Harta beserta harta yang dicintainya. Lahu kepadanya, yaitu siapa? Dzawil kurba,
ay al-qorobah, orang yang dekat. Yatama maksudnya. Ibnu sabil ay al-musafir. Jelas sekali ya. Wasailin, orang-orang yang meminta. Di sini disebut ay at-tolibin, orang yang nyari-nyari, minta-minta sumbangan, bukan pengemis, bukan. Ya. Wafir rikob, ar-rikob ay al-mukatabina wal asro. Maksudnya seorang hamba sahaya yang masih dalam genggaman tuannya. Ya. Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Ai al-mafruḍah yang tadi yang saya sebutkan. Salat, zakat yang dimaksud salat fardu yang difardukan. Wa ma qablahu fit tatawwu. Wal mufuna bi ahdim inda ahadu. Orang yang menepati janji mereka, baik janji kepada Allah au annas atau janji kepada manusia. Wasabirin, orang yang bersabar. Nusiba alal madhi. Maksudnya bersabar itu yang dimaksud apa? Orang yang bisa tahan tetap dalam keadaan taat. Dalam keadaan apa? Fil ba'sa, syiddatul faqri. Ba'sa, sangat miskin. Orang, maksudnya gini, sedekahnya orang miskin, coba ya, sama sedekahnya orang kaya, lebih utama mana Pak? Lebih bernilai. Orang miskin yang masih mau sedekah. Berarti kebiasaan orang miskin itu rata-rata kan meminta. Tapi ini ada orang miskin yang malah ngasih. Artinya dia mencapai tingkatan derajatnya udah tinggi. Ada orang kaya rata-rata pelit. Misalnya begitu. Tapi ini ada orang kaya yang lebih memilih dermawan. Artinya dia mendapatkan derajat ketakwaannya melalui jalur kekayaan. Gitu. Tapi ada orang kaya kok malah lebih malah minta, ngambil punya orang lain. Ya. Lah MBG Pak, MBG 15.000 sekarang jadi 6.000 kok. Dimakan siapa itu? Maksudnya jiwanya jiwa miskin. Jiwanya miskin. Maksudnya bukan. Orang males. Iya, as-sailin itu maksudnya orang yang, kan di sini tadi disebutkan, ya, mana tadi? Di sini disebutkan at-talibin, orang yang mencari-cari, cari dana, cari apa? Enggak, ya siapapun yang sedang meminta, bukan mengemis ya, minta, bawa proposal, sailin, kasih Pak, kalau ada orang ngasih proposal. Artinya siapa saja yang kalau gini ya, itu kan termasuk kegiatan yang dilarang oleh Rasul. Ya Pak ya, menjadi pengemis itu kan termasuk satu yang dilarang. Ya, kalau itu dijadikan pekerjaan justru malah dia melanggar aturan, melanggar syariat. Maka tidak boleh menerima Bapak. Justru malah tidak boleh menerima zakat karena tidak termasuk. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi miskinnya, misalnya orang dia minta itu miskin karena cacat atau apa, ya itu yang dimaksud di situ. Ulaika mana tadi? Wadorro, kalau dorro fisik, almarot penyakit. Ya, orang bisa bersabar, tetap taat kepada Allah dalam keadaan fakir, baksai. Kalau wadorro dalam keadaan sakit, stroke masih mau sholat,
Ya, saya tadi ngaji di isu yang tadi habis subuh tadi itu. Ada 3 orang yang stroke, Pak. Ikut ngaji. Ya jus 2 sama kayak kita. Stroke, tangannya udah gini. Terus ada yang kakinya udah nggak bisa disilang kayak gini. Kalau jalan dimik-dimik, Pak. Gremet. Itu kalau jalan. Ada 3 orang. Stroke, Pak. Artinya dalam kondisi yang kayak gitu, masih mau apa? Masih mau ngaji. Itu memang orang sabar. Wakhinal ba's. Waktu siddatil qitali fi sabilillah. Ya, maksudnya ada peperangan di jalan Allah. Ya. Ulaika al-mausufun bima dzukira, mereka semua tadi itu, orang yang beriman, orang yang memberikan hartanya, orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang yang sabar, menepati janji, tadi itu Pak. Alladzina sodaku fi imanihim au ida'il birri. Mereka lah orang-orang yang benar dalam menjaga keimanannya. Mereka benar dalam dalam kebaikannya. Ulaika humul muttaqun. Mereka bertakwa. Di situ tulisan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kebaikan-kebaikan yang sudah disebutkan di dalam ayat ini tadi, ya. Ini An Mujahidin an Abi Dzarrin annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman. Ya. Ada seorang sahabat namanya Abi Dzarrin bertanya kepada Rasul, mal iman, iman itu apa? Asal turunlah ayat. Ya, fatala alaihi, lalu Rasulullah membacakan ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhir ayat. Ya. Qala summa sa'alahu aidan, kemudian dia membacakan ini lagi, fatalaha alaihi, lalu Rasul membacakan ayat ini lagi. Artinya kalau kita ditanya keimanan kita itu sudah sejauh mana? Lihat ayat ini, Pak. Gitu ya, Pak. Kalau kita pengen tahu sejauh mana iman kita, lihat ayat ini tadi. Yaitu apa tadi? Iman kita kepada Allah, malaikat, kitab, para nabi, semuanya. Terus ditambah lagi, kita mau mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Rajin sholatnya, zakatnya iya, omongannya jujur, tepat janji, profesionalitas, apalagi Pak? Iya kan? Artinya dalam ayat itu baik spiritual, ya, apa yang di dalam hati, yaitu kaitannya tentang keimanan, empati kita terhadap orang lain ketika memberikan harta, itu adalah refleksi daripada keimanan seseorang. Oh, itu kalau Pak Haji Tahmid kalau dibuat materi khutbah mantep ini Pak. Oh, satu ayat kepanjangan. Nanti Pak Henry langsung batuk-batuk. kelamaan. Iya langsung kode-kode. Karena ayatnya panjang. Lihat itu Pak. Iya, karena Rasulullah pernah ditanya sama Abu Dzar tadi. Abu Dzar tanya, iman yang sempurna itu apa ya Rasul? Dijawab pakai ayat ini. Jadi indikator iman seseorang itu ketika dia memberikan harta kepada orang lain itu. Indikator iman seseorang ketika dia orang yang menepati janjinya, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Indikator iman lagi, apabila dia bisa bermanfaat untuk orang lain, sabar dalam menerima tadi tuh, sabar baik dalam kefakiran, sabar dalam keadaan sakit maupun sabar dalam keadaan dingin. Maka tadi saya bilang fil ba'sa'i, ya. Fil ba'sa'i itu apa lagi nih? Wadh-dharra'i wa khinal ba's. Tiga tempat sabar. Pertama al-ba'sa'i, kaitannya tentang ekonomi. Wadh-dharra'i, kaitannya tentang apa Pak? Fisik. Wa khinal ba'si, kaitannya tentang wilayah. Nah sekarang begini,
di Indonesia, di sini lah misalnya di sini. Tempatnya aman, nyaman. Masjidnya AC, karpetnya empuk. Tapi orang nggak bisa baca Quran. Misalnya di Gaza, misalnya masjidnya hancur, nggak aman, mau sholat aja, tapi banyak yang habis Quran. Gitu loh Pak. Maksudnya indikatornya apa? Iya, kita ini termasuk orang-orang yang lalai. Gitu. Diajak ngaji ngomongnya susah. Susah. Ngaji Quran itu susah. Susah terus. Ya, ayat 177. Oh iya. Tuh, ya. Dah, saya tambah satu lagi. Masih udah cukup ya? Sampai ayat 177. Iya, artinya kan apa yang pernah kita ucapkan kan harus kita jalani, Pak. Ya, misalnya orang nadar berjanji pada diri sendiri. Kan yang tadinya sunnah berubah menjadi wajib, harus kita jalani. Apa yang kita pernah ucapkan kepada orang itu harus kita jalani. Artinya sesuatu yang sudah terucapkan oleh lisan itu harus kita jalani. Intinya ya apa yang sudah dikeluarkan oleh lisan ini harus kita jalankan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sampai dipertanyakan, kamu ngomong apa sih? Kok enggak kamu jalani? Akhirnya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, dosa besar. Terhadap siapa? Orang yang tidak bisa menjalankan apa yang sudah diucapkan. Tapi ya itu tadi, tidak menjadi larangan orang buruk ngomong baik itu enggak jadi larangan. Orang yang enggak sholat, boleh kok nasihati orang lain untuk sholat. Boleh Pak. Loh kan pas lagi sholat malah enggak boleh nasihatin Pak. Benar enggak Pak? Orang yang enggak sholat, boleh enggak nasihatin supaya orang lain sholat? Boleh. Orang pas sholat malah nggak boleh malah batal ya kan? Malah batal. Sholat kok ngapain nasihatin orang? Versi seriusnya bahwa versi seriusnya begini, orang yang maksiat sekalipun tidak ada larangan untuk nasihatin orang, nggak ada larangan. Bapak yang nggak ke masjid boleh kok nasihatin anaknya. Nak kamu ke masjid sana. Itu boleh, Pak. Ya. Seorang ibu pelacur pasti akan menasihati baik kepada anaknya. Nah, kamu harus jadi orang benar, jangan kayak ibu. Itu bagus. Kamu jangan ngerokok tahunnya. Gitu. Iya. Orang yang tidak pernah sholat orang yang tidak sholat boleh nggak dia menasihati? Sebetulnya dalam kasus nasihat boleh-boleh saja, ya, tapi tidak ideal. Idealnya kan orang yang sudah musallin, orang yang sholat, orang yang ini menasihati orang lain supaya sholat. Idealnya. Tapi orang kan amar ma'ruf itu kan tidak nunggu ideal, Pak. Ngajar begini nih, ya ngajar begini. Kalau nunggu yang ngajar ini orang baik, Pak, maka agama akan stuck, mandek. Ya kalau nunggu seperti Imam Bukhari, Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, ya. Kita belajar ya susah. Artinya gini, Pak. Dalam konteks kita ngajar benar, ya. Tapi dalam konteks omdo ngomong doang, ini ya salah.
Orang yang khutbah belum tentu orang baik, Pak. Dia hanya sekedar bisa ngomong saja. Ya, tapi idealnya ya tadi. Idealnya apa yang dibicarakan adalah apa yang dilakukan idealnya. Tapi jangan ngomong ngomong doang kan, bisanya nasihatin doang, nggak bisa jalanin. Ya itu nggak ideal. Ya Pak ya, nggak ideal. Tapi nggak dilarang. Ya dalam konteks tadi itu menasehati boleh Pak. Seorang pelacur menasehati anaknya supaya nggak melacur itu boleh. Munafik ya, nah, tapi tetap boleh kan? Tetap boleh. Gitu. Maksudnya gitu Pak. Artinya untuk menasihati orang tidak nunggu kita menjadi orang baik dulu. Tetap kapan saja. Seorang anak kecil yang belum balik boleh kok nasihatin bapaknya. Pak jangan lewat situ. Situ becek. Ya artinya gini, kalimat yang diucapkan adalah suatu kebenaran. Adapun dia tidak menjalankan apa yang diucapkan, itu ya tadi, masuk dalam surat As-Saff tadi. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'al. Kabura maqtan itu kan dosa, Allah murka. Ya dibilang munafik, kan apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang di hati. Ya. Kebohongan, kalau munafik itu kebohongan. Apa yang diucapkan sebuah kebohongan. Ini kan enggak, diucapkan ini adalah sebuah kebenaran, tetapi dalam konteks dia menjalankan dia belum. Ya nasihat tetap baik lah gitu aja lah. Kalau fasik ya banyak orang yang fasik. Dinasihati nggak bisa-bisa fasik juga. Dinasihati lewat kuping kiri keluar kuping kanan ya fasik juga, sama aja. Ya, artinya yes, yang penting kayak ginilah. Ya proses kebaikan lah ya Pak ya. Gitu. Nah, dari dulu negara ini dipimpin oleh Menteri Agama yang masuk penjara. Mulai nyatanya kita masih biasa-biasa aja kan Pak. Coba perhatian ya, dari tahun kapan deh Menteri Agama kok masuk penjara terus? Ya Pak ya, maksudnya itu kok. Tapi nyatanya kita ya masih salat jamaah ya kan, masih ngaji. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?